Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Taisirul Khalaq. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal khulafai rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususun la hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususun khassa ila hadrati muallif hadzal kitab asy-syaikh Hafidz Hasan Al-Mas'uti wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul masajidi utawi iki iku bab mertelaken pira-pira tata kramane ing dalem pira-pira masjid. Al-masajidu tai pira-pira masjid iku buyutullahi, pira-pira omai Allah. Waman utai sapane wong iku ulika den gantungaken apa kalbuhu atine man biha kelawan al-masajid adzallahu mongko ngaup-ngaupi ing man sapa Allah Gusti Allah fi dhillihi ing dalem aup-aupe Allah yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamat. Kama kaya keterangan fil hadis kang tetep ing dalem hadis. Fayitulabu mongko den supre opal masyu lumaku ilaiha maring al masajid bistiyakin kelawan bronto ma'as-sakinati sartani anteng wal waqari lan jatmiko wa dukhulu halan manjing masajid bil yumna kelawan sikil tengen ma'atang dzifin alaihi sartani bersihaken sendal loro niman kharijaha ing dalem jabani masajid. Wa qauluhu utawi ucapaniman ya. Wa qauluhu utawi ucapaniman inda dukhuli ing dalem nalikane manjing manjing masjid mlebu nyanggone masjid. Iku Allahumma dawuh Allahumma ftahli donga berarti iku Allahumma ftahli donga Allahumma ftahli. Allahumma do Gusti Allah iftah mugi buka Tuhan li krana arai kula abwabat rahmatika ing pira-pira lawange kawelasan Tuhan. Wa ada utahiyatil masjidi lan nekani salat tahiyatul masjid wa taslimu lan uluk salam. Walau khola senajan sepi opo al masjidu masjid minan nasi saking menungso li'annahu krana temen setuhune masjid iku la yakhlu ora sepi opo masjid minal jinni saking jin wal malaikati lan malaikat wal julusu lan Allah
wa muraqabatullahi lan nginjen rahmate Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah wal iktsaru lan ngekeh-ngekehaken wal iktsaru lan ngekeh-ngekehaken min dzikrihi saking eling Allah wa habsun nafsi wa habsun nafsi lan ngeker awak anis syahwati saking piro-piro syahwat kekarepan wajtinabul khusumati lan ngedohi poro padu wala yang takilalan yento orang alih sopoman mimakan hi saking panggonan iman illa li hajatin angin krono hajat suici wala yung sidalan yento orang golei sopoman dolatan ing barang kang ilang wala yarfalan yento ora ngangkat utawa banteraken sapa wong sautahu ing swarane wong bihadratil musallina ing dalem ngarepe wong kang padha salat kabeh wala yamurra lan yen ora liwat sapa man baina aidihim ing dalem ngarepe musallin wala yashtaghilan yen ora ketungkul sapa man bison atin kelawan penggawean suici wa Allah yakhudo lan yen ora manjing sapa man fi kalami ahli dunya ing dalem omongane ahli dunya mi lias selama supaya selamat sapa man minal wa'idi saking pengancam alwaridi kang tumeka apa wa'id fi qaulin nabi ing dalam dawe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakti fi akhiriz zamani rupane dawuh yakti fi akhiriz zamani yakti tumeka fi akhiri zaman yang dalam akhir zaman sapa nasun menungso min ummati kang saking umat ingsun yaktuna halih padha nekani sapa nas al masajida ing pira-pira masjid yakuduna halih padha lungguh sapa nas fiha ing dalam masjid fiha ing dalam masajid halakon ing dalam golongan halakon ing dalam golongan zikruhum utawi penuture nas zikruhum utawi penuture nas iku dunya wa hubbud dunya lan demen dunya la tujali suhum ojo padha ngruwangi iku lillahi tetep kedue Gusti Allah bihim kelawan annas opo hajatun hajat. Bab ini menjelaskan tentang etika, adab, sopan santun ketika kita ada di masjid. Jadi pas kita ini masuk ke masjid, di dalam masjid apa yang kemudian harus kita lakukan, harus kita jaga etikanya supaya kita tidak menggunakan atau menjadikan masjid itu sebagai tempat yang tidak tepat bagi aktivitas kita. Al-Masajidu Buyutullah, masjid itu adalah rumahnya Allah. Jadi tempat di dunia ini yang paling bagus itu adalah tempat yang dijadikan oleh Allah sebagai masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid itu dilakukan ibadah kepada Allah. Nenggone masjid itu kita sujud kepada Allah. Maka tempat yang paling bagus di dunia ini adalah tempat yang digunakan untuk bersujud kepada Allah. Tempat sing di situ disebut asma Allah,
tempat yang di situ kita gunakan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang paling tepat untuk hal itu adalah al-masjid. Wa man ulika qalbuhu biha adallahu Allahu fi dhillihi yaumal qiyamah. Siapa orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, jadi hati ini kumantil karo masjid, hati ini terus panggah kepingin untuk senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini bukan berarti lantas orang tersebut meninggalkan kewajiban-kewajibannya yang bersifat manusiawi. Karena orang itu di dunia ini makomnya kan beda-beda. Ada orang yang makomnya masih kasab, sehingga butuh nyambut gawe, butuh kerja, butuh ke kantor, butuh ke sawah, ke pasar, atau tempat-tempat yang lainnya. Ada orang yang sudah ditajrid oleh Allah sehingga dia tidak perlu bekerja, tetapi rizkinya sudah datang. Karena apa? Mungkin dia adalah orang-orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menghidupkan agama Allah melalui perjuangan-perjuangan yang sifatnya tanpa mengedepankan urusan fisik. Wali-wali ini Gusti Allah. Nah, jadi orang yang hatinya terus terpaut dengan masjid, hatinya terus kumantil dengan masjid, ingin memakmurkan masjid, kepengin setiap kali bisa ke masjid. Bukan hanya kepingin aja, tetapi ya terus naik waktu adzan segera berangkat untuk ke masjid, menunaikan sholat jamaah, menunaikan misalkan kalau ada kegiatan di masjid itu pengajian atau mungkin majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat dan lain sebagainya, itu senantiasa hadir dan seterusnya. Maka besok di yaumul qiyamah Allah akan memberikan perlindungan kepada orang-orang tersebut di saat orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Itu ya. Maka kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang hatinya mulai saat ini mudah-mudahan diberikan untuk mu'allakun fil masajid hati kita, amin. Oleh karena itu fayutlabu al-masyu ilaiha bi istiyakin ma'as sakinah wal waqar. Oleh karena itulah ketika kita berjalan menuju masjid itu, maka diharapkan kita berjalan menuju masjid dengan kondisi kita rindu kepada masjid. Dengan keadaan terpaksa, waduh masalah nek masjid nek kegiatan meneh ini ora teko ya isin karo koncone, ora penak karo tanggane, ora kepenak karo takmire. Jangan seperti itu. Tetapi berjalanlah menuju kepada masjid dengan hati yang rindu, bronto, kangen dengan yang namanya masjid itu. Berjalan dengan tenang, anteng, tidak usah kesusu, tidak melayu-melayu, supaya ini apa? Sampai ke masjid, keadaan dan kondisi kita itu tidak ngos-ngosan, tidak capek, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik dan tenang. Konsentrasinya bisa terjaga. Masuk ke masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu, sandalnya kita lepas di luar. Jangan sandalnya ikut masuk ke dalam masjid. Bersihkan dulu kakinya. Mandi di rumah. Ya. Terus kemudian saat mau masuk masjid misalkan cuci kaki dulu. Supaya apa? Kalau misalkan kita pas lewat di jalan-jalan mungkin kadang-kadang itu ada kotoran. Mudah-mudahan itu bisa hilang. Nah, ketika kita masuk ke masjid, maka berdoalah kepada Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ketika kaki kita melangkah ke bancikan pertama itu, jadi nanti ketika masuk masjid itu, lepas kaki sandal kiri itu dilepas terlebih dahulu, sandal kiri. Begitu kita melangkahkan kaki, doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid.
dan juga mengucapkan salam ketika masuk masjid. Mengapa? Karena meskipun masjid itu sepi, seolah-olah nggak ada orang sama sekali, tetapi yang namanya masjid itu tidak akan pernah lepas, nggak akan pernah sepi dari yang namanya bangsa jin dan juga para malaikat. Oleh karena itu disunahkan ketika kita masuk masjid untuk mengucapkan salam. Kemudian lungguh, duduk dengan niat kita taqarruban ilallah. Melihat, senantiasa sadar bahwa apa yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah. Mencegah nafsu kita kalau seandainya kita punya keinginan syahwat-syahwat yang sifatnya duniawiyah, kita hilangkan di situ. Ojo sampai musuhan yang di masjid, nek masjid tukaran, padon karo bature, itu jangan. Jangan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali karena memang terpaksa. Wa alla yunshida dhalatan, jangan mencari barang-barang Anda yang hilang di masjid. Yang masjid mek golek apa? Sandal sing hilang, misalnya. Yang masjid mek golek apa? Duit hilang. Waktu ke masjid kok enggak mulai kok hilang nanti digolek ini masjid. Nah itu kurang bagus ya. Kalau ada orang sholat, maka kalau lagi ngobrol dengan temannya, jangan terlalu keras suaranya. Jangan keras-keras mengganggu konsentrasi mereka. Jangan berjalan di depannya orang yang sedang sholat. Jangan pula menyebutkan diri kita dengan ucapan-ucapan atau perbincangan-perbincangan seputar urusannya ahli dunia, ngomong nih bondo tok, penggawean dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu terkecang oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawuh beliau, ya'ti fi akhir zamani nasun min ummati ya'tunal masajida ya'muduna fiha halaqan dzikruhum ad-dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajatun. Dawuh Rasulullah, besok di akhir zaman ini ada umatku, segolongan umatku itu yang datang ke masjid. Oh semangat kalau ke masjid, semangat. Tetapi apa? Mereka masuk ke masjid itu bukan untuk zikir kepada Allah, bukan untuk mencari ilmu, tetapi mereka hanya berkumpul berkelompok-kelompok, sebatas ingin berbincang atau mungkin ngomong nih masalah urusan-urusan dunya, seneng karo dunya. Nah yang demikian ini kata Rasulullah, jangan duduk bersama mereka. Karena meskipun mereka itu ke masjid, mereka itu pergi ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah sama sekali tidak membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Ya, nah ini penting. Faidha arota mongro ari kalane ngarepaken sapa man al khuruja ing metu, tuliba monggo den supreminggu saking man. Apa albad'u ngawiti bil yusra kelawan sikil kiwa. Wa ya halan yen to nyeleh sapa man ing na'al. Wa ya halan yen to nyeleh sapa man ing yusra, kleru kok na'al. Wa ya halan yen to nyeleh sapa man ing yusra ala dhuhri na'lihi ing atase gigire sendale man, ala dhahrina li ing atase gigire sendale man, thumma yalbasu mongko nuli nganggo sapa man aliyumna ing sikil tengen awalan ing dalem kawitane. Waliyakul lan becik ngucap sapa man inda khuruji nalikane metune man, ngucap Allahumma inni engkaul, Allahumma inni, Allahumma duh Gusti Allah, ini temen setune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan min fadlika saking kanugrahan Tuhan. Qala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh qala Allahu engkaul qala Allahu qala dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala luhur sapa Allah, dawuh inna buyuti engkol inna buyuti
inna buyuti temen setuni piro-piro omah ingsun fi ardi ing dalem bumi ingsun iku al masajidu piro-piro masjid wa inna zuwari lan temen setune piro-piro wong kang ziarah ingsun fiha ing dalem masjid iku umaruha piro-piro wong kang ngerameaken masjid iku umaruha piro-piro wong kang ngerameaken masjid fatuba mongko bejo banget li abdin keduwene kawula tatahhara kang sesuci sapa abad fi baiti ing dalem omahe abad summa zaroni mongko nuli ziarah sapa abad ing ingsun fi baiti ing dalem omah ingsun fahakun mongko iku hak al mazuri fahakun mongko iku hak alal mazuri melarat ing atase wong kang den ziarahi ayu kerima utayen to mulyaaken sapa mazur zairahu ing wong kang ziarah mazur wa an Anas nan cinarita saking Anas radhiyallahu anhu man asroja apa man asroja qaul man asroja man utawi sapane wong iku asroja ngempakaken utawa ngurupaken sapa man fi masjidin ing dalem masjid ngempakne sirojan ing lampu lam tazal munggora leren-leren sapa al malaikatu piro-piro malaikat wa hamalatul arsy lan malaikat kang nyangga arasy iku tastaghfiru nyuwunaken ngapura sapa al malaikah wa hamalatul arsy lahu krana araiman madama ing dalem selagine langgeng fi dzalikal masjid ing dalem mengkono-mengkono masjid apa dhauhu padangi siraj lagi. Kalau kita ingin keluar dari masjid, maka jangan lupa mulai dengan kaki kiri terlebih dahulu, letakkan kaki kiri di atas sendal, kemudian kaki kanan turun, kaki kanan mengenakan sendal terlebih dahulu, baru disusul kaki kiri. Dan ketika kita keluar dari masjid, berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ada yang pakai juga doanya Allahumma ftahli abwaaba fadli. Kalau yang masuk tadi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang keluar ada yang pakai Allahumma ftahli abwaaba fadli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, sesungguhnya rumahku di bumi ini adalah masjid-masjid. Wa inna zuwari, sesungguhnya orang-orang yang berziarah kepadaku di dalam masjid itu, mereka itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka beruntung sekali bagi seorang yang mau untuk memakmurkan masjid, ya, yang mau untuk memakmurkan masjid, kemudian mereka bersuci di dalam. Sebelum berangkat di rumahnya sendiri mereka bersuci, entah itu mandi, wudhu, dan lain sebagainya. Kemudian mengunjungi masjid. Maka haknya orang yang dikunjungi, kewajiban orang yang dikunjungi itu adalah memuliakan orang yang berkunjung. Artinya apa? Artinya kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu rumahnya bagi orang-orang yang mengunjungi masjid, maka orang yang mengunjungi masjid itu pasti nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis riwayat yang lain dari Anas radhiyallahu an itu didawuhkan, man asroja fil masjid fi masjidin sirajan lam tazalil malaikatu wa malaikatul arsh
wa hamalatul arsh tastaghfiru lahu madama fi dzalikal masjidi dhawuhu. Siapa saja yang menyalakan lampu atau dimar di masjid, berarti ya kalau sekarang itu ya gelem bayari listrike masjid, listrike musola, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat dan juga hamalatul arsy, malaikat arsy yang senantiasa memohonkan ampun kepada orang-orang yang menyalakan atau memberi penerangan pada masjid musola itu selama lampu itu menyala, terus dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nadzafatu taiki kubab mertelaken bebersih iklan ngawuru ana sapa sira an-nadzafatal badani ing temen setuhune ngresiki awak wa bilan dodot wal makani lan panggonan iku matlubatun den supre apa nadzafah syar'an ing dalem cara syar'i. Fayambagi mongko sayukjo lil insani keduwene menungso apa tangzifu badanihi bersihaken awak iman muta'ahidan hale wong kang ngramut sya'ra ra'sihi ing rambute siraiman bitasrihi kelawan jungkas waduh nilan minyak wa udhunaihi lan kuping loro man bil ghusli kelawan den wasuh bil ghusli tutuk ghusli la ghuslun atus bil ghusli kelawan den wasuh wal maski lan den usap wa fahulan tutu iman bil matmadoti kelawan kekemu wasiwaki lan siwakan wang fahulan irung iman bil istingsyaki kelawan nyesep banyu maring irung wal istingsari lan nyemburaken banyu saking irung wa dhafirahu lan piro-piro kukune man bi ghaslima kelawan masuh perkara tahtahu kang tetep ing dalam ngesor-ngesore ma adzofir ya tahtaha iki mestine iki tahtaha kang tetep ing dalam ngesor-ngesore adzofir. Jadi waqat kana lan teman-teman ono sapa nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yudhinu nglengani sapa jeneng Nabi roksahu ing rambut sirahe jeneng Nabi wa yusarrihulan jungkasi sapa jeneng Nabi sya'rahu ing rambute jeneng Nabi wayam bagilan sayuk jolau keduwene man aidon halih malih apa tangzifu thawbihi bersihaken dodote man bil ma'i kelawan banyu wahdahu kali ijene mak lek ora duwe sabun ora duwe deterjen ya cukup gawe banyu tok au ma'asabuni utawa sartane sabun ini tajalamun hajat utawa butuh sapa man ila zalika maring mengkono-mengkono sabun wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mazkur tangdif mau membersihkan anu gimau yang bagi sayukjo lau ketuini man opo tangdifu makan bersihaken panggonan iman wadzalika tai menggono tangdifu makanihi iku 5 krono perkara finnadho fatikan tetep ing dalem bebersih min hifdzi sihati nyatane saking ngreksa sehat wa dhahabil humumilan ngilangaken piro-piro kesusahan wa iqbalis sururi lan madhep maring piro-piro bebungah waridhul asyiri lan ridhoni keluarga wa idhari nikmatillahi lan
nglahiraken nikmate Gusti Allah. Mertelaaken nikmate Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Kala dawuh sapa Allah azza maha luhur sapa Allah wa jallalan maha agung sapa Allah. Dawuh wa amma bi nikmati rabbika fahadits engkol wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Wa amma bi nikmati rabbika lan anapun kelawan nikmate pangeran sira fahadits mongko njeritakno sira. Fahadits mongko njeritakno sira. Bab ini menjelaskan mengenai masalah an-nadzafah, bersuci, bebersih. Masalah kebersihan. Jadi kita harus tahu bahwa kebersihan itu baik itu adalah kebersihan yang mencakup tubuh kita, kemudian pakaian, tempat tinggal kita. Itu semuanya sangat dianjurkan oleh agama, syariat agama. Maka kita seharusnya membersihkan badan kita, ya, rambut kita dilengani, disureni, telinganya dibasuh, diusap dengan air, sikatan, kekemu, siwakan, ya, istingsyak, istingsar. Kalau istingsyak itu waktu kita nyedot banyu itu, istingsar pas nyembur nih. Nah, itu. Kemudian kalau kukunya panjang, yang di bawahnya itu diresiki. Itu adalah kesunahan-kesunahan yang dianjurkan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga merawat tubuh beliau, itu juga dirawat. Jadi yo dirambut, yo dilengani rambutnya kalau butuhkan. Ya dijungkasi, ya jadi jarnya hawu-hawu. Nah itu penting. Wayam bagilah dan tangdifu thawbi, bajunya juga dibersihkan, dicuci, dijaga. Meskipun kita nggak punya misalkan deterjen, nggak punya, cukup hanya dengan air saja untuk membersihkan itu. Dengan harapan ya pokoknya yang penting di situ kesuciannya itu terjaga, baunya itu ya nggak terlalu ya iso baunya wangi terus. Kalau ada sabun ya dengan sabun. Pula tempat itu juga begitu, rumahnya dibersihkan, tempat-tempat tidur dibersihkan, ditoto sing rapi. Supaya apa? Yang namanya kebersihan itu sungguhnya kan untuk menjaga diri kita dari penyakit-penyakit. Jadi kan terus bangga sehat. Terus orang itu kalau melihat segala sesuatu itu bersih, indah, nyaman, susah dalam pikiran itu hilang. Tapi wis sawangan itu ora karu-karuan itu ya wis pikirannya kayak butek wae. Jadi ini termasuk terapi untuk secara psikisnya pun itu juga termasuk di dalamnya. Ya, biar kita itu tetap terus merasa tenang, nyaman, gembira dengan keadaan yang itu. Selain itu juga menunjukkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kamu mendapatkan nikmat dari Allah ya diceritakan, ya, supaya apa, orang lain nanti juga bisa ikut merasakan kenikmatan-kenikmatan yang kita terima itu. Baik, terima kasih. Untuk hari ini cukup. Kita lanjutkan insya Allah di hari Senin yang akan datang. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullahi wabarakatuh.